Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari Okano selaku Ketua IPMI Jepang, kepada Ketua dan Wakil, kepada Bapak Sandi selaku pembicara, kepada seluruh tim yang telah menyiapkan acara webinar ini, dan juga selamat datang, selamat bergabung saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar malam ini. Sebelum mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya. Amin. Saya akan membacakan susunan acara. Pertama adalah sambutan dari Ketua IPMIJ, Ibu Sari Okano, lalu pembahasan materi, dilanjutkan dengan tanya jawab selama 25 menit, doa penutup, dan diakhiri dengan foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Sari Okano, sekiranya berkenan untuk memberikan kata sambutan sebelum webinar ini dimulai. Kami persilahkan. Terima kasih, Dek Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Sandi yang insya Allah namanya mirip-mirip menteri, jadi saya doakan supaya menjadi menteri, insya Allah, amin ya robbal alamin. Amin. Kemudian terima kasih juga kepada Septi dan panitia dari tim ITP, ketua ketua Mbak Nunung, juga teman-teman semua yang ada di IPMI. Insya Allah hari ini kita mendapat suatu kehormatan ya untuk mendengarkan atau pelajaran yang sangat penting bagi kita semua untuk lebih bagaimana kita memprotek dalam hal medsos atau tentang IT yang kita tahu sekarang ini kan sudah semakin maraknya ya, hacker-hacker yang ada di dunia IT ini. Nah, kita sudah kedatangan seorang pakar yang bisa menjelaskan atau bisa menerangkan bagaimana kita bisa memprotek atau kita bisa menjaga akun-akun kita dari dampak buruk orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua dan yang dari luar, dari Indonesia juga yang telah hadir di hari ini. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan tentu saja bisa kita jalankan ya, atau kita pakai yang bukan hanya kita mendapat ilmu untuk didengarkan saja, tapi kita juga mempraktikannya. Insya Allah ya teman-teman. Terima kasih. Demikian dari saya sambutan sedikit ya. Semoga teman-teman tetap sampai akhir acara, tetap mengikuti acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sari Okano atas sambutan dan wejangannya. Semoga ilmu ini akan selalu bermanfaat dan juga semoga IPMI semakin solid dan selalu bisa memberikan manfaat kepada banyak masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Tema malam ini tuh adalah membangun budaya sadar keamanan informasi. Saat ini adalah zaman di mana internet sudah menjadi salah satu kebutuhan dan sosial media menjadi satu gaya hidup yang digandrungi segala umur dan kalangan. Namun masih banyak yang lengah tentang keamanan dari sosial media itu sendiri. Sehingga banyak pengguna sosial media yang tidak bertanggung jawab dengan mudah mengakses akun sosmed kita lalu mempergunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan merugikan banyak pihak. Malam ini, Bapak Sandi Aditya Kolopaking yang akan menjadi pembicara.
Saya akan membacakan profil singkat beliau. Eh, ini agak sulit ya membacakan karena saya melihat profilnya, wow, Bapak Sandi Aditya Kolopaking. Panjang, ST. Tuh saya mohon maaf ya Pak ya kalau saya salah menyebut nih Pak nih. Sarjana teknik ya Pak ya. Iya, saya ingat teknik. S Engineering, CAH, terus ACIH, CCSA. Siap. Eh, Profesi beliau Information Security, Incident Manager, slash PNS Pranata Komputer pada Badan Informasi Geospasial. Nah, tuh, udah kayaknya tepat sasaran sekali nih pembicaranya malam ini nih. Beliau riwayat pendidikannya adalah S2 Sistem Design and Management Keio University, S1 Teknik Informatika Universitas Trisakti. Eh, ini saya untuk membersihkan waktu mungkin saya tidak perlu membacakan semua ya Pak ya. Pokoknya dilihat dari belakang namanya itu aja udah wow banget. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon ilmunya dibagikan kepada kami ya Pak ya. Silakan kepada Bapak Sandi, kami berikan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Septi. Bu Sari, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, anggota dari IPMI Japan, ini Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia ya, yang luar biasa sekali. Mohon izin perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tadi sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dijelaskan. Izin saya sekalian share screen ya Bu ya. Oke, oke. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita coba mulai. Jadi tadi sudah disampaikan secara singkat ya Bu, soal profil saya. Mohon izin memang agak panjang ya jadinya ya. Tapi memang itu sudah biasa sebenarnya. Jadi di dunia hacker itu pangkat apa istilahnya, sertifikasi itu bisa sampai 10 atau lebih bahkan. Yang hacker-hacker itu bahkan mungkin lebih gila lagi. Jadi memang di dunia information security itu ada dua lah kurang lebih ya. Ada dua orang bahkan mungkin tiga. Plus satu lagi itu yang di tengah-tengah. Jadi kalau saya mungkin termasuk ke white hacker atau ethical hacking. Jadi saya justru punya keahlian sama seperti hacker, tapi tugasnya sebaliknya. Saya mencoba mengedukasi dan kadang-kadang gitu diminta untuk tangkap orang seperti itulah. Kadang-kadang aja seperti itu. Nah, kalau yang satu lagi itu black hat. Black hat itu topinya hitam ya. Topinya hitam dan dia itu senangnya ya seperti yang tadi Bapak dan Ibu bilang sampai didiskusikan juga pencurian data melalui WhatsApp ataukah penipuan-penipuan lain yang dijalankan melalui sosial media. Oke, mohon izin sekilas saja dari profil saya. Saya memang PNS, Bapak dan Ibu, di Badan Informasi Geospasial. Jadi memang lembaganya ini sebenarnya lembaga untuk pemetaan ya. Nah, tapi kan nanti terkait juga tuh sebenarnya sama sistem-sistem yang ada di dunia saat ini. Ya, mungkin contoh yang tidak usah terlalu kompleks itu Gojek ya, atau di sana mungkin Uber. Maka mereka menggunakan location data. Nah, tentunya location data itu sangat erat kaitannya dengan ilmu geospasial. Makanya saya di lembaga saya juga lumayan keteteran juga ini karena banyak sekali ancaman-ancaman keamanan di geospasial seperti itu. Nah, izin saya untuk membagi presentasi mengenai membangun kesadaran informasi. Nah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah di slide ini sudah tampil ya Bapak Ibu ya, slide-nya. Jadi yang terjadi itu masyarakat dunia, tidak hanya di Indonesia maupun di Jepang, tapi dunia pada umumnya mengalami perubahan paradigma kehidupan. Dan mungkin kalau dari gambar ini yang paling ketara itu di Indonesia ya, karena ini nggak ada di Jepang ya. Di Jepang nggak ada ojek ya Bu ya. Opang itu opung itu nggak ada. Ojek pangkalan itu nggak ada. Enggak Nah, kalau ada. di Indonesia, ya Ada Pak. kalau di sini kan ojek pangkalan marak sekali Bu. Nah, ini mereka sekarang terdistribusi oleh Gojek ya. Gojek atau aplikasi-aplikasi sejenis. Nah, di sini kita lihat gambarnya juga ini udah ibu-ibu semua nih driver Gojeknya. Artinya sudah sedemikian mudahnya karena ini berbasiskan aplikasi dan keamanan juga sebenarnya dimonitor oleh aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua ada juga perubahan paradigma kafe atau warung roti bakar contohnya. Nah, ini di Indonesia ini yang lagi hot ada namanya warung abnormal.
apa sih yang membedakan dengan warung tenda yang biasanya nongkrong di perapatan jalan, kalau malam baru buka, siang udah kosong gitu sudah. Mereka tuh nggak boleh berjualan di sana sebenarnya ya, tapi mereka berjualan malam hari dan sangat laku. Ini sekarang beralih ke warung-warung seperti warung abnormal ini. Mohon izin saya sebutkan brand karena memang faktanya anak-anak muda sekarang lebih seringnya nongkrong di tempat seperti ini. Jadi pesanannya sama, roti bakar, pisang bakar gitu, sama Indomie rebus. Tapi apa yang beda? Nah, di warung abnormal ini mereka itu bisa dapat internet gratis, bisa ngecas HP, bisa dapat AC. Nah, jadi banyak fasilitas-fasilitas yang oleh pengelola usaha itu dijadikan fitur-fitur lebih. Karena memang tadi yang saya bilang, pengusaha roti bakar atau Gojek itu kan sesuatu pasar bisnis yang menguntungkan. Tidak perlu terlalu banyak modal, hanya bikin roti bakar, hanya bikin pisang bakar, nggak perlu chef yang certified, mereka sudah bisa menjual sajian. Nah, itu salah satu dari kedua perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin sedang berlangsung nih, mohon izin nih ibu-ibu yang suka belanja. Jadi kalau yang di kiri ini kan Black Friday-nya di Amerika ya. Memang lebih seru kalau datang langsung terus ngambil banyak barang ya. Tapi kalau di Jepang saya rasa nggak seperti itu karena saya juga berapa tahun di Jepang nggak ada animo seperti di US. Semuanya dilakukan online bahkan senyap gitu. Hanya orang-orang berlomba-lomba nggak klik tombol karena emang ngejar tombol ya. Jadi kalau ada tombol diskonnya hanya 1.000 yen untuk iPhone Pro 14 Max. Nah itu berebutan tuh. Nanti yang dapat tuh langsung check out dan langsung dikirim ke rumah. Jadi hampir nggak ada interaksi. Nah, artinya apa yang dilihat dari sini? Artinya efisiensi waktu juga terjadi oleh pengusaha-pengusaha yang tidak punya tempat sebenarnya. Karena mayoritas dari Rakuten atau mungkin Amazon itu tidak punya toko mereka tuh. Mereka mungkin hanya mengandalkan penyimpanan saja, bisa itu apa atau apa, ditaruh barang banyak di situ dan mereka menjual item-item di sana. Ya mungkin Bapak dan Ibu juga ada sebagian yang sudah mempraktikkan seperti itu ya. Nah, maksud saya itu apa yang terjadi sebenarnya zaman ini itu adalah apa yang kita sebut sebagai transformasi digital, yaitu perubahan penerapan kapasitas digital dalam proses, produk, dan aset perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang penting itu adalah menjajal peluang pendapatan yang baru. Ini benefitnya kita lihat kalau dari e-commerce ini atau digital transformation ini, benefit itu terasa lebih efisien ya Bang dan Ibu ya. Kita bisa lebih mengukur, jadi tahu apa yang setelah kita beli, invest itu sudah dapat dihitung dan apa yang kita keluarkan juga dapat terukur. Kemudian sumber dayanya juga beralih pasti ya. Dari tadinya kita harus punya properti, tadi saya sudah sebutkan, sekarang mungkin jadi lebih ke peningkatan SDM. Artinya hanya nyari orang yang bisa mantengin HP untuk menjawab WhatsApp misalkan. Dan kemudian bisnis insight yang bisa lebih kredibel. Artinya kalau emang Bapak dan Ibu pernah belajar soal bisnis e-commerce, sebenarnya cukup lewat sosial media data real time ya. Jadi analytical data menggunakan sosial media untuk melihat data-data terkini. Contohnya apa sih sebenarnya masyarakat suka, apakah itu makanan tipe apa, itu kan bisa ngeliat tuh di GoPay, apa di Gojek App kalau Indonesia ya, bisa dilihat makanan apa yang biasanya terfavorit. Nah itu mungkin yang perlu dibikin usahanya. Nah, di balik dari itu, mungkin masih selaras dulu ya. Jadi memang akibat dari e-commerce ini sangat signifikan sekali di Indonesia terutama. Di Jepang juga hampir mirip, tapi di Indonesia terutama ini sangat signifikan. Dari sebelumnya hanya mungkin 10, ini bilangnya gimana ya, 10 juta miliar. Artinya sangat banyak customer spending. Artinya belanja di online itu sangat-sangat tinggi. Indonesia ini menyentuh 15 juta miliar rupiah. Nah, tentunya kan kalau ada peningkatan, kita harus berbanding terbalik juga dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan ya aset-aset kita kan. Nah, ini sedikit gambaran aja bahwa Indonesia itu sebenarnya masih di bawah Jepang hampir 2 kali lipat ya. Jepang ada di posisi 45, Indonesia berada di posisi 84. Tapi bukan tidak eh, juga bahwa Jepang pun belum terlalu baik gitu, masih kalah bahkan oleh Filipina dan terutama oleh Belgia, Lithuania dan oleh Yunani ya, Greece. Nah, ini menjadi sebenarnya apa yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Ya, salah satunya adalah budaya atau awareness keamanan informasi. Nah, mungkin kita coba langsung berangkat ke
apa yang biasanya menjadi ancaman-ancaman di dunia cyber, Bapak dan Ibu. Mungkin kalau lihat di gambar ini sudah cukup mewakili sih ya. Ada serangan pada kartu kredit, serangan pada email. Ya, kalau kita lihat ini logo-logo semua ya. Ada juga bom koneksi gitu. Nah ini macam-macam. Nanti kita coba jabarkan satu-satu. Nah ini yang saya sebutkan tadi sempat di awal. Bahkan Amerika sendiri yang sudah tanda kutip banyak apa ya hacker-hacker putih lah, white hacker di sana kewalahan atas kondisi penyerangan pada apa distribusi bensin. Jadi Colonial Pipeline itu di bagian timur Amerika itu sempat di 2021 itu mati Bapak dan Ibu layanannya karena dihack. Dihacknya itu bukan lewat yang canggih ransomware atau apa, tapi langsung ransomware, tapi lewat hal simpel yaitu bocornya USB port di salah satu PC staffnya mereka. Artinya eh, lewat individu, lewat orang yang mungkin nggak paham soal keamanan, dia dapat file di flash disk atau mungkin nemuin flash disk tengah jalan, dicolok, ya akhirnya dari situ mulai serangan itu terjadi. Karena memang serangan-serangan cyber sekarang itu sifatnya nggak langsung Bapak dan Ibu. Jadi contoh USB tadi itu mungkin salah satu bagian saja dari yang para penyerang ini terapkan. Banyak pintu-pintu lain yang mereka coba tembus dan itu akhirnya setelah mungkin 5 tahun baru bisa muncul kejadian besar seperti yang terjadi di Konyol ini. Ini lumayan lumpuh akibat itu ya. Saya lihat di TV juga banyak yang akhirnya lose job dan macam-macam. Sampai sekarang juga masih berlanjut ini. Nah di Indonesia juga ini terus-terusan terjadi ya. Kita tahu mulai dari data Facebook, kemudian data BPJS, kemudian kemarin tuh ada juga data IndiHome atau datanya Telkom, kemudian bahkan data Polri dan KPU juga bocor. Nah ini yang juga kemarin baru terjadi, ternyata data Peduli Lindungi ya, atau mungkin Jepang juga punya ya untuk vaksinasi, ini bocor nih. Apa saja yang bocor di sini adalah data-data check-in, artinya data-data mereka pergi kemana saja, jadi masyarakat itu pergi kemana saja itu bisa terbaca di sini. Ini kan tentu saja menjadi potensi lumayan berbahaya ya, artinya kalau ternyata sering kebaca pola flow orang itu sering ke mall mana, sering berkunjungi apa, nanti takutnya kan bisa dibaca riwayat bepergiannya orang tersebut. Kemudian ada juga data KTP dan lain-lain, serta data vaksin yang ternyata diindikasi ada di dalam sana. Nah ini sedang dalam penyelidikan, mudah-mudahan sih nanti bisa ketemu ya permasalahannya itu di mana. Oke, kita mungkin akan lebih fokus ya Bu ya. Kita akan bicara soal masalah yang terjadi itu kan karena ancamannya ya. Nah, kita akan fokus ke yang warna merah ini, yaitu di individual level. Kalau tadi saya sempat bicara di soal nasional, kemudian level lembaga juga, tadi ada KPU dan lain-lain. Nah, ini yang paling mendasar nih, yaitu individual level. Apa saja sih ancaman-ancaman pada individual level ini? Yang pertama itu ada social engineering, ada identity theft, penipuan finansial, ya ini sudah banyak terjadi pas pilkada ya, abuse melalui sosial media, kemudian mobile device threat serta device theft atau pencurian perangkat. Kita coba break itu satu-satu ya, walkthrough satu-satu. Nah, yang pertama ini mungkin social engineering, Ibu-ibu. Oh ya, nanti misal ada pertanyaan silahkan di-cut saja ya, Bapak dan Ibu. Ini saya coba interaktif dua arah. Yang pertama mungkin kita bahas soal social engineering. Nah, social engineering itu ini yang mungkin sering terjadi ya. Tadi Ibu bilang juga ada saja yang mengambil foto kemudian tiba-tiba dia meminjam duit yang tadinya nggak pernah ini ya. Dan banyak yang ketipu seperti itu. Dan ada yang hanya sebenarnya minta data pribadi, password, kemudian menciptakan situasi palsu dan lain-lain. Nah ini ada contoh nih sebenarnya nih video yang akan coba saya sampaikan. Mudah-mudahan ini informatif ya. Jadi segampang apa sih sebenarnya orang-orang di dunia, contohnya di Amerika ya, untuk membocorkan data mereka melalui social engineering. Ini kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kedengar suaranya ya. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School.
When did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. But Have you had this cat for a while? yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1. Like my birthday, Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie, 6, 12, Nine. 95. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 468, and then Israel. It's only 3, but it's for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3. Spelled Gemma. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah. So what? Like what's a good Italian password? my grandma's name, What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. Oke, siap. Pesan moralnya jadi apa Ibu? Jadi segitu Akhirnya. gampangnya ya. Kalau di Indonesia apa tuh namanya Mas? Kayak di apa kita hilang ada di bawah sadar gitu nih. Ya, dihipnotis ya. Jadi Dia langsung hipnotis. ngomong ya passwordnya. Ya, jadi memang seperti itu yang terjadi di sebenarnya di masyarakat ya, karena budaya keamanan informasi juga masih sangat lemah. Tidak di Indonesia saja, di global juga masih lemah. Jadi sering sekali mereka tuh ya dengan mudahnya membocorkan rahasia gitu. Sesuatu yang seharusnya tidak mereka bicarakan, mereka sampaikan. Seharusnya sesuatu yang tidak mereka utarakan di internet itu kadang mereka utarakan. Oke, itu contoh di We're talking about cybersecurity. Selanjutnya. Oke, nah ini yang sering terjadi ya. Contoh identity theft tadi Bu Septi bilang tiba-tiba ada yang minta uang dari mamahnya ini. Padahal setelah dicek ternyata mungkin orang ini bukan ibunya dan ya akhirnya uangnya sudah gaib. Karena memang bank sendiri tidak bisa mengembalikan uang tanpa dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, utamanya dari polisian. Jadi agak repot juga kalau sudah kecurian transfer seperti ini. Kemudian, nah ini yang sering terjadi, tiba-tiba kita dapat misalkan mengaku di sini dari Kominfo ya, kelihatan ya bahwa website-nya sebenarnya apa coba mungkin di antara Bapak dan Ibu bisa menyampaikan tidak apa sih sebenarnya yang menjadikan ini tuh website palsu gitu. Juga yang sebelah kanan. Ada yang bisa jawab? Kalau yang Amazon tuh double N ya. Iya, double-n.com. Nah, kalau yang ini kayaknya terlalu panjang. Biasanya kalau website resmi itu langsung www.kominfo.co.id gitu kan. Cuma itu. Ini kayak kepanjangan. Bener nggak sih? Iya, siap benar seperti Oh itu, iya. Mbak Septi. Oke, saya mungkin kasih applause dulu untuk Mbak Septi. Wah, ini yang bisa applause ya, karena jauh. Asuga des. Jadi benar, tadi N-nya ini ya, N-nya dilebihkan 1 sama si hacker, sehingga mungkin yang nggak aware dia tidak akan ngeh kalau ini ternyata palsu, dan begitu dia masukkan email dan password, sudah langsung dapat tuh akunnya dia. Kemudian Kominfo ini sebenarnya di sini, seharusnya kalau normal dia slash, tapi ini tidak, ini dia kasih titik ya. Jadi seakan-akan ini Kominfo, tapi sebenarnya dia website aslinya adalah beritanasional.pw, domainnya itu sebenarnya adalah yang ini. Jadi Kominfo itu merupakan bagian subdomain yang dia tambahkan. Kan ini kelihatannya legitimate ya, wah ada kominfo.co.id, padahal seharusnya kalau yang tahu ada garis miring kalau yang benarnya itu. Oke, seperti itu. Saya coba clear dulu screen-nya. Next dulu ya. Ya. Oke. Nah, sebenarnya cara penanggulangannya ini lumayan simple dan bisa langsung kita lakukan di perangkat-perangkat kita. Mungkin kemarin sempat di antara rekan-rekan IPMI juga ada yang
karena case seperti itu ya. Tapi untungnya berhasil kita kembalikan akunnya. Nah, alhamdulillah memang fitur ini tuh dipikirkan oleh penyedia layanan, jadi oleh Google contohnya, kemudian juga banyak oleh e-commerce juga sudah memikirkan standar keamanan ini. Artinya tidak usah khawatir lagi kalau kita mau menggunakan layanan kayak WhatsApp, kayak apa Apple, Gmail, itu sebenarnya semua ada penguatannya gitu. Tinggal kita tahu atau tidaknya terhadap penguatan tersebut. Nah, contohnya ini untuk Google Authenticator, sebenarnya ini bisa kita terapkan buat berbagai macam aplikasi juga tergantung aplikasinya ya sebenarnya. Tapi bisa kita manfaatkan untuk login, utamanya kalau email lah mungkin. Kalau kita pakai Google Authenticator itu bisa melalui SMS atau bisa masuk ke perangkat langsung. Jadi biasanya kan kalau mau connect ke email itu hanya pakai password saja. Nah ini kita tambah Google Authenticator. Jadi dia akan masuk ke HP yang kita daftarkan. Nah, ini kan prinsip kepemilikan, artinya benar-benar orang yang punya HP itu saja yang bisa mendapatkan langkah lebih itu atau multiple factor authentication tersebut. Kemudian yang sering terjadi juga ini yang OTP ya. OTP itu one time password, ini ternyata tetap aja dihack gitu, diminta oleh si biasanya di kalau di Indonesia itu sebenarnya kasus Indomaret ya. Jadi tolong ditulis ininya dong karena pulsanya salah. Saya minta kode yang tertulisnya Bu. Nah, ternyata setelah dikirim, ini dia malah mencuri profil WhatsApp-nya. Nah, ini sebaiknya tidak dibagikan. Artinya kalau kita terima sesuatu yang bentuknya seperti ini, padahal kita ngerasa nggak pernah request, diamkan saja. Kalau ada yang minta juga diamkan. Dan nanti ada di slide selanjutnya ada cara untuk melaporkannya. Kemudian next. Nah ini, blokir dan laporkan. Ini yang sebenarnya paling efektif menangkis serangan di WhatsApp. Jadi bila mana Bapak dan Ibu tidak mengenali sender, sudah pasti ini juga tidak terdaftar di akun manapun ya. Sekarang itu sebenarnya bisa lewat aplikasi yang namanya Caller ID atau Get Contact kalau di Indonesia itu yang laku. Kita bisa baca ini sebenarnya nomor siapa sih. Nah, kalau dia ternyata nomor penipu, langsung saja di report spam and block. Tanpa perlu basa-basi ya, jadi kita nggak usah balas-balas dulu, langsung saja. Semakin banyak dia dilaporkan, dia akan semakin cepat diblok. Jadi si pelaku tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya kepada yang lain. Kemudian yang sering terjadi itu rekening. Nah, ini sebenarnya ada untuk sarana untuk melaporkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada transaksi, baik dari Jepang ke Indonesia atau sebaliknya, tidak ada salahnya untuk mengecek rekening. Ini di web ini, cekrekening.id, ini milik Kominfo. Nanti ini bisa dilihat, seperti yang kita lihat ini ternyata masuk penipuan transaksi online nih dari rekeningnya BTPN yang di atas namakan Febrian. Nah ini bisa kita lakukan mandiri. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang juga gampang sekali, memang terkadang spam atau email-email bohongan itu tidak semata-mata diblok oleh sistem security-nya Google. Jadi harus kitanya sendiri yang mawas diri atau aware tentang ancaman tersebut. Ya kita manfaatkan nih fitur report spam ini gampang, logonya biasanya tanda pintung. Kita tinggal klik email yang diinginkan, kemudian report spam. Nah, ini yang juga mungkin kadang dilema jadi untuk apa ya, personal-personal atau person-person yang punya keinginan justru ingin mempublikasi dirinya ya. Ya, tapi coba dibatasi. Karena ini contoh yang saya lakukan di akun pribadi saya untuk LinkedIn. Jadi untuk publik itu saya coba minimal yang nomor 2 kalau saya. Tapi kalau misalkan ibu tingkat paruninya tinggi, bapak dan ibu tingkat paruninya tinggi, bisa pilih yang benar-benar private. Artinya hanya orang-orang terpilih saja yang diizinkan untuk berkomunikasi dengan kita atau melihat bahkan siapa kita gitu. Ini kan yang keduanya itu someone at Badan Informasi SPL, tapi tidak ada fotonya. Nah kalau yang sudah teman nanti tentunya bisa ngelihat siapa kita seperti itu. Ya setidaknya fitur-fitur ini tuh bisa membatasi akses orang terhadap data pribadi kita, berupa nama lengkap, kemudian mungkin kerjanya di mana, pendidikan juga bisa dilihat di situ. Nah, mungkin ini sedikit soal kebijakan ya, Bapak dan Ibu. Tadi memang nanti kita coba di forum diskusi ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum lengkap, tapi saya coba mengangkat sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah ya, baik di Jepang atau Indonesia untuk memperkuat ruang siber kita gitu. Nah, kalau Indonesia itu ada yang namanya sistem pemerintah berbasis elektronik.
Nah, si Peduli Lindungi itu sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah pelindungan tersebut. Makanya begitu ada insiden, sigap tuh teman-teman dari BSSN itu dengan satgas yang dibentuk Pak Jokowi itu bisa menjalankan investigasi terhadap kasus tersebut. Memang agak lama, tapi dipastikan sih untuk insiden-insiden yang ada itu terkontrol lah. Tidak seperti dulu yang mungkin saat kehack, saat kecurian, ya sudah aja kecurian. Nah, kalau sekarang diusahakan akan dikejar sampai ke dalam gitu. Bahkan mungkin ketahuan orangnya siapa grupnya, itu bisa sampai terjadi seperti itu. Nah, ini Jepang lebih kompleks lagi, mohon izin. Karena memang di statistik tadi juga Jepang lebih tinggi ya. Ini mereka punya riwayat perkembangannya cyber security policy framework itu dari tahun 2000. Sudah sangat lama ya. Kalau Indonesia mungkin baru 2017 semenjak berdirinya BSSN. Jadi sudah 17 tahun kita ketinggalan. Nah, memang cukup pede kalau Bapak dan Ibu di Jepang asal aware aja itu sudah cukup, karena pemerintahnya nanti akan menyediakan flow-flow buat penanganan insiden. Nah, ini contoh kerjasama yang memang pemerintah Indonesia dan Jepang lakukan. Jadi di Jepang itu namanya National Information Security Agency ya, NISC, dan di Indonesia itu BSSN. Ini kita sering melakukan workshop. Jadi kayak ini kemarin kita saat pandemik, kita ada ransomware banyak terjadi juga di pemerintah. Jadi ransomware itu diminta disandera data kita Bapak dan Ibu. Dikunci, kemudian data kita disuruh bayar sekian Bitcoin. Bitcoin itu kan sangat mahal ya, satu nilai Bitcoin itu bisa setara ratusan ribu US dollar. Jadi sangat mahal mereka minta dibayarnya. Nah, mungkin closing remark dari saya, nanti kita lanjut di forum tanya jawab. Dari surat Al-Qasas ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Baik Bapak dan Ibu, mungkin terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa Pak Sandi. Benar-benar langsung langsung seger kayaknya mata ngeliat. Benar-benar nggak kebayang alurnya tuh kayak gini ya ternyata. Luar biasa. Mungkin dari yang hadir di sini ingin memberikan pertanyaan. Seandainya kalau tidak berkenan atau tidak ingin dibuka videonya atau suaranya tidak ingin keluar, boleh ditulis di kolom chat. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Jadi silakan ditulis, nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan Bapak Sandi yang akan menjawab. Atau kalau yang ingin langsung berkomunikasi juga bisa dibuka. Jadi langsung boleh. Silakan. Langsung. Ya, langsung ya. Nah, ini yang lagi. Boleh Wiwi Septisang? Silakan Teh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Sandi. Siap Bu. Iya, ini Wiwi lagi anget-angetnya nih Pak. baru kena hacker juga nih. Saya selamat ya gitu ya. Akhirnya kena juga. Tapi nggak ngerti ini kenapa di WA atau Facebooknya atau apanya, saya juga nggak ngerti. Saya dikabarin sama temen yang di WA sama hacker katanya, dan teman saya langsung ngeh karena dia hackernya langsung ngomong bahasa Jawa, sementara saya orang Sunda. Dia langsung ketahuan nih ini orang aneh nih, ini langsung saya juga dikabarinnya sama teman saya itu, terus langsung jangan-jangan ada yang dimintain duit sama dia juga dimintakan uangnya, terus tapi teman saya langsung ngeh ini kamu bukan ini ya katanya gitu, dipinjemin apa sih, kayak pinjem dong uangnya untuk transfer ke Indonesia gitu-gitu lah, apa pokoknya intinya dia minta uang, cuman kayaknya dia aja yang diminta, terus dia langsung umumkan di Facebook ya. Saya juga ngehnya setelah selesai, setelah isi terus gimana, terus lebih baik katanya langsung di password Facebooknya diganti. Nah itu tapi masalahnya sama dengan Mbak Sari ya, Mbak Sari
aku tuh password Iya, Facebooknya betul. udah lupa gimana caranya jadi sampai sekarang saya nggak ngapa-ngapain tuh Bang Sandi, ini gimana nih? Itu mohon pencerahannya ya Bang Sandi ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bu Wiwi. Baik, Bu Wiwi. Jadi mungkin dua hal sih ya sebenarnya yang terjadi. Yang satu mungkin memang asal mulanya itu Bu Wiwi mungkin agak lengah di protect yourself online. Jadi melindungi identitas kita saat punya profil di internet. Tadi mungkin Facebooknya Ibu, mungkin karena satu tadi faktornya lupa ya, lupa password. Terus kedua mungkin dalam Facebook tersebut fotonya banyak, satunya itu. Jadi bisa dipakai, kemudian akhirnya dia pakai sebenarnya yang tadi di awal ya, penipuan mengatasnamakan mamahku misalkan. Jadi sebenarnya ini foto ini ya bisa dia ambil dari akun Facebook Ibu, kemudian dia pakai nomor sendiri, kemudian yang disangkakan itu sebenarnya bukan Ibu, memang hanya orang lain yang pura-pura. Nah sebenarnya nggak perlu khawatir, tadi sudah cukup baik ya, artinya temannya sudah cukup sadar bahwa itu penipuan. Sarankan saja yang bersangkutan untuk melaporkan ke WhatsApp langsung, gitu, bahwa kalau tiap ada yang kayak gitu langsung aja blok, langsung laporin. Tujuannya apa? Biar dia tidak bisa menipu orang lain. Terus yang kedua soal Facebook, itu sebenarnya bisa lewat recovery, kemarin juga dengan Bu Sari itu kita harus ini sih ya, harus asistensi sih Bu Wiwi, mohon izin. Jadi memang mungkin nanti kalau perlu ya silakan kontak saya coba bantu guide ya, saya bantu dampingi untuk bisa membantu seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, nanti mau ya Bang Sandi ya di Siap, ini silakan. untuk Facebooknya. Satu lagi, emang sebelumnya itu di WA saya itu banyak sekali yang nomor-nomor aneh seperti ini tuh, plus berapa gitu dari luar negeri gini. Cuman saya selalu langsung delete gitu. Dan 2 hari sebelum kejadian itu WhatsApp saya pakai kode gitu main tapi nggak ada hubungannya kali ya, mungkin nggak ngerti apa QR code ya, sekarang kan pakai itu ya buat WhatsApp itu. Apa itu terlalu disebarkan kali ya, mungkin dari WhatsApp nggak bisa kena ya? Iya, jadi dari WhatsApp mungkin harus hati-hati juga kita. Mungkin saya kasih contoh ya, mungkin WhatsApp web maksudnya ya Bu ya. Jadi memang WhatsApp web itu sebaiknya hanya untuk diri kita. Artinya jangan sampai, ini saya kasih contoh screen-nya. Ntar saya coba naikkan ya. Ini kan kadang-kadang kalau kita lewat WhatsApp web itu seperti ini ya, QR nih. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi di sini hanya untuk kita saja. Artinya ini kan browser punya orang, saya contohnya ya. Kalau ternyata saya punya HP-nya salah satu dari di Pema gitu, terus saya minta scan ini, saya kasih ini, nanti jadi muncul datanya Ibu di sini. Artinya WhatsApp webnya ini bisa dipakai lengkap dengan profil Ibu seperti itu. Nah, cara terbaik sebenarnya di pengaturan saja, nanti tinggal dibuang link device ya. Mungkin saya coba join dan saya share ininya ya. Saya join WhatsApp-nya, saya kasih contoh cara penanggulangannya. Sebentar. Mohon izin saya siapkan dulu. Mungkin untuk administrator saya disconnect audio, saya share. Mohon izin agar bisa di-share juga Ibu Bos, Bu Sari, atau Mbak Seti. Share-nya di mana ya Pak Sandi? Di klik kanan di nama saya, yang Sandi PPIG itu yang paling bawah itu.
Iya, di bawah. Ya. Oh, kalau nggak share screen terus allow ada tanda panah tuh multiple participant. Oh, saya juga bisa ya, sebentar. Bisa. Hai, saya udah. Oke, siap. Ya. Oke, sebentar. Saya tampilkan layar saya. Nah. Oke. Sudah tampil. Oke. Belum berubah ya? Belum berubah, Pak. Oke, ternyata memang harus di... Saya ulangi dulu. Ya, nah ini dia. Nah ini contoh ya, ini Ibu harus selalu monitor ini. Jadi kalau saya ini karena memang semua perangkat yang ada di sini itu punya saya, ini selalu saya monitor. Jadi misalkan Ibu menemukan ada perangkat-perangkat yang mencurigakan di sini, ini sebaiknya dibuang langsung. Karena memang bisa jadi itu milik hacker ya, sehingga dia memang benar mencuri akun kita. Nah, dari mana dia mencuri ya salah satunya dengan sembarangan membagi QR. Jadi ada QR yang memang untuk dibagi, ada QR yang memang sebenarnya itu rahasia seperti itu. Jadi kita harus lihat hati-hati. Sebenarnya kita share itu yang saya boleh di-share pikir kan tidak. itu memudahkan menjadi friend di WA, jadi harus hati-hati ya. Ini Nah, bisa dilihatnya di mana ya Mas Andi ya? Yang sebenarnya ya di pengaturan sih Ibu. Di jadi pengaturannya kalau, WhatsApp ya? Ya mungkin kalau ini kan ini akun saya nih, ini nggak apa-apa nih, silakan kalau yang mau ambil ya. Ini buat chat dengan kita nggak apa-apa. Tapi kalau yang di dalam seperti ini nih, hati-hati kalau kita pilih ke device, nanti yang ada dia malah membagi kita. Ya memang perlu ini sih, perlu asistensi untuk melihat seperti apa sebenarnya kasusnya ya Bu ya. Tapi saya menduga jangan-jangan seperti itu. Baik, aduh, ternyata ya, saya pikir itu memudahkan kan, kalau itu udah nomornya nggak usah pakai linknya aja, langsung dilihat. Benkyo narimashita ne. Arigatou gozaimasu, maaf jadinya panjang. Ya, silakan kasih kesempatan yang lain. Terima kasih Mbak Sandi, terima kasih Septi-san, Mbak Sari, arigatou. Sama-sama Teh Wiwi. Ini kebetulan ini banyak juga nih Pak Sandi. Ada yang mengirimkan pertanyaan dari beberapa kawan kita yang hadir. Saya bacakan. Yang pertama, saya bacakan dulu ya. Nanti baru saya berikan waktu untuk yang mau bertanya langsung. Pertama dari Ibu Dokter. Sebentar. Ternyata banyak nih Pak Sandi nih. Dan malam ini memang peserta kita alhamdulillah banyak banget ya. Nggak banget sih, banyak. Seru nih kayaknya. Terus ada pertanyaannya langsung tung keluar semua nih. Dari Ibu Dokter Nur Pujiati Retnoningsih. Izin bertanya Mas, penggunaan domain apakah sangat penting dalam penggunaan internet? Sekian pertanyaan dari beliau. Silakan dijawab Pak Sandi. Satu ya. Oke Bu Pujiati, Bu Dokter. Jadi memang Ibu untuk domain itu sebenarnya mutlak sih harus ada untuk keamanan. Karena memang semua aplikasi yang ada domain itu nanti bisa ditempel sertifikat digital istilahnya. Jadi itu tuh untuk menjamin keabsahan suatu website.
Jadi utamanya untuk website-website yang mungkin punya status login ya. Jadi kalau IPMA ini punya login page, itu harus ada domain. Karena kalau tanpa itu kita tidak bisa pasang sertifikat keamanan itu, SSL tersebutnya, Secure Socket Layer. Tujuannya apa? Jadi paling gampang tuh dia untuk menyamarkan atau mengenkripsi password yang diketik seperti itu saat ditransmisikan antara pengguna ke server. Artinya kalau kita nggak pakai domain, hanya angka ya, itu kan pasti nggak ada sertifikat ya, atau mungkin nggak susah lah untuk implementasinya. Itu password kita bisa dibaca sama orang di tengah atau man in the middle. Jadi saat kita masukin misalkan hanya IP 111.9 berapa, terus berapa, nanti itu ketahuan tuh, oh ternyata password ke aplikasi yang di web 11 sekian ini, username A, passwordnya B. Nah, makanya kalau ada website-website pemerintah itu, biasanya kita harus melakukan namanya vulnerability assessment atau pencarian kelemahan. Nah, salah satunya memang yang harus dipenuhi adalah memiliki domain dan SSL. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Bu Dr. Nur Pujiati ya, Mas Septi. Silakan untuk pertanyaan kedua. Oke, terima kasih Pak Sandi. Selanjutnya, ini memang ada beberapa pertanyaan. Jadi saya stop dulu. Ada 3 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan dan 1 akan ada yang bertanya online. Jadi untuk saat ini mohon maaf saya stop dulu ya. Takut waktunya nggak cukup. Untuk yang kedua, izin bertanya, bagaimana cara mencegah teknik dump and spoofing mengenai number yang kita pakai? Nah, ini saya sendiri nggak ngerti nih yang dinamakan teknik dump dan spoofing. Sekiranya dijelaskan dulu ya, Pak. Jadi ilmu buat kita semua. Siap, baik. Terima kasih. Mungkin, ya, baik, pertanyaannya dari Pak Hamdani Tesar. Ya, Pak Hamdani Tesar ya, baik Pak Hamdani. Izin Mbak Septi saya langsung jawab. Jadi mungkin saya share lagi kali ya. Jadi memang sempat kejadian juga itu lumayan ya heboh ya. Apa yang disebut oleh Pak Hamdani itu namanya adalah ini. Sebentar, share screen. Sangat mungkin itu seperti ini. Jadi SIM swap fraud ya. Apa sih sebenarnya? Jadi untuk simpelnya kartu SIM kita yang ditukar gitu. Jadi ini caranya sebenarnya cara klasik. Jadi orang datang, ini contohnya ada nama orang Ilham Bintang. Jadi dia datang mengaku sebagai saudara Ilham Bintang. Ini di salah satu provider ya waktu itu Indosat. Dia datang ngecruk gitu, ngaku-ngaku sebagai Bapak Ilham Bintang. Dia menunjukkan identitas dan lain-lain, tapi memang kelemahannya tuh CS-nya di sana yang justru nggak memverifikasi apakah benar Bapak ini benar-benar Ilham Bintang gitu. Dia tidak mencocokkan KTP dan tidak melakukan fotokopi ya. Artinya yang datang ke gerai itu kan biasanya kalau sekarang SOP-nya harus jelas orangnya ya siapa, KTP-nya gimana, fotonya seperti apa, terus kalau dia pakai masker harus dibuka. Nah, ini di kasus itu sampai 98 transaksi di Commonwealth Bank. Jadi memang terjadi karena kelemahan di sisi penyedia sebenarnya. Nah, ini kalau sudah terjadi memang langkahnya sebaik-baiknya kita adalah segera menghubungi penyedia telepon kita. Kalau di Indonesia mungkin bisa langsung ke Telkomsel ya ke Grapari, atau mungkin di Jepang misalkan SoftBank berarti datang ke SoftBank Center bawa identitas pribadi kita. Karena pasti mereka punya SOP untuk penggantian perangkat SIM ini. Jadi jawabannya sebenarnya kalau spoofing itu hanya satu, yaitu memang harus secara manual kita lakukan tindakan, Pak. Karena memang ini udah paling klasik tapi paling efektif seperti itu. Memanfaatkan tadi social engineering sebenarnya. Dia pura-pura jadi orang, nanya pura-pura ngaku sebagai si A. Seperti itu mungkin Pak Hamdani, mohon izin. Kalau untuk mencegahnya sendiri, sepertinya seperti itu. Yang paling gampang juga mungkin selain itu yang blasting email, blasting WA, ya tadi lewat blog langsung ya. Jadi kadang nomor kita sering terima pesan-pesan, nah itu mungkin karena sempat terbroadcast nomor kita, jadinya kita harus memblok. Kurang lebih itu, Pak Hamdani. Jadi ada 2 hal. Yang satu itu kalau terkena spoofing atau pencurian nomor, ya kita langsung tidak lanjuti ke penyedia, bawa identitas. Terus yang kedua, kalau sebaliknya, justru nomor kita itu kebanjiran nomor-nomor penipu, ya berarti kita harus rajin memang. Dan mungkin salah satunya kita lapor ke provider tersebut. Jadi memang harus manual kalau tindakan-tindakan dari teknik damage spoofing ini.
Oke, luar biasa. Siap. Macam-macam ya Pak ya ternyata. Aneh-aneh kalau Indonesia tuh udah jawarannya. Aduh, ini. beneran jadi ilmu banget. Wow, luar biasa. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Pak Arif SR /lab DLH Kota Bekasi. Beliau mohon saran dan masukan keamanan yang harus diperhatikan untuk website aplikasi lembaga pemerintahan yang mengelola database juga. Terima kasih. Begitu Pak. Siap, baik Pak Arif. Terima kasih Pak. Dari Dinas Lingkungan Hidup ya Bapak. Salam kenal Pak. Siap. Nah, jadi memang tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah itu punya Perpres ya, Peraturan Presiden tentang SPBE. Sebenarnya undang-undang yang mendukungnya itu salah satunya adalah UU ITE yang sudah lama ya, dan yang paling baru itu UU PDP atau Perlindungan Data Pribadi, UU nomor 27 tahun 2022. Nah, bagaimana sebenarnya cara database yang baik itu dikelola? Satu, ini sering terjadi di pemerintah dan tidak dilaksanakan adalah serahkan ke ahlinya. Jadi ini memang inisiatif yang mendasar sekali, Bapak. Jadi di government itu sangat rentan rotasi ya. Sangat rentan rotasi, orang ditukar, diputer, yang tadinya mungkin sudah training IT apa segala macam, tiba-tiba dirotasi. Nah, untungnya kan sekarang pemerintah melalui Kemendagri punya kebijakan, semua data itu harus di-hosting di Kementerian Kominfo, di Dinas Kominfo ya. Dinas Kominfo dan Statistik ya, kalau di Pemda itu seperti itu. Nah, kebetulan di Diskominfostat itu sudah ada kalau sekarang eselon atau apa Kasubdit minimal yang menangani keamanan informasi itu harusnya sudah punya tiap pemerintah daerah itu sudah punya, karena memang itu arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga dari BSSN. Nah, nanti Bapak bisa berkoordinasi dengan tim keamanan tersebut di Kominfo, karena mereka sudah sering di training dan juga sudah tahu bagaimana sebaiknya menangani database tersebut. Artinya apa? Artinya kalau masing-masing Pemda atau KL itu masih punya database terpisah, nah itu hendaknya tidak dilakukan lagi. Jadi kita harus kolaborasi dengan Kominfo, percayakan data tersebut kepada mereka. Artinya mereka itu wali data ya. Ditaruh di mereka, biar mereka yang mengelola, nah kita kontrol saja sebagai pemilik gitu. Jadi kita pun harus sadar bahwa tidak sepenuhnya keamanan itu berada di sisi mereka, tapi kita juga masih perlu menjaganya. Artinya lewat staff kita juga harus sering di training dan sering-sering ngobrol lah antar dinas itu. Mungkin kalau saran dari saya seperti itu, Pak Arif, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Silakan Pak Arif. Ada pertanyaan lanjutan, bolehlah. Ya, kalau masih penasaran kayaknya. Terima kasih sebelumnya Pak Sandi dan kepada penyelenggara atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Memang seyogianya seperti itu Pak, akan tetapi memang pengelola data yang ada di daerah ini kan masih dalam tahap penyesuaian ke arah sana, Pak. Dalam artian seperti yang Pak Sandi ketahui bersama, koordinasi antar sistem di pemerintahan itu sendiri yang memang akhirnya menjadi sebuah atensi yang harus diperbaiki oleh kami, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih saran masukannya. Saya secara pribadi langsung mohon izin berkenan Bapak untuk men-share materinya, Pak, biar kami bisa mempelajari lebih. Baik, siap Bapak, siap. Terima kasih banyak. Materinya bisa dibagikan ya Pak ya. Ya Bu Sari ya, boleh ya Bu Sari. Kita membagi materinya yang diberikan sama Pak Sandi apabila boleh. Pak. Boleh sekali, silahkan. Ini kan ilmu yang bisa bermanfaat ya insya Allah. Amin, amin. Oke. Terima kasih Pak Arif. Dan kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Selanjutnya ada Ibu Mirna Sulaiman. Saya bacakan, ini agak panjang. Assalamualaikum, izin bertanya untuk Pak Sandi, bagaimana menurut Pak Sandi mengenai end of life dari masing-masing versi Android yang relatif pendek, sementara semakin banyak aplikasi-aplikasi yang ada.
Bahkan perbankan yang sedang memprioritaskan growth customer tidak terlalu memperdulikan versi minimal Android yang bisa digunakan. Padahal kita tahu software yang obsolete, mohon maaf kalau saya salah membacakan, apalagi platform OS cukup kritis, di mana pihak yang tidak bertanggung jawab bisa menggunakan celah attack vector dan attack software dari platform OS yang jadul. Bagaimana menurut Pak Sandi mengenai hal ini? Terima kasih. Silakan Pak Sandi. Siap, baik. Terima kasih pertanyaan dari Bu Mira ini sangat lengkap nih. Waalaikumsalam Ibu. Jadi memang ini tricky ya. Jadi tricky itu gini, karena akan berkaitan-kait dengan sangat terkait dengan kemampuan kita untuk beli baru ya. Karena emang solusi paling gampang itu sebenarnya ngikutin zaman. Nanti tiap ada yang baru kita ganti. Sebenarnya kayak Apple lakukan itu sudah cukup baik. Mereka rutin tidak hanya software, tapi bahkan fisikalnya, hardware-nya pun diganti sama dia secara rutin. Nah, terkait Android, memang ini saran dari saya pribadi sih, sebaiknya untuk transaksi keuangan tidak dilakukan di HP Android. Salah satu itu. Karena memang HP Android, mau merek apapun, agak sulit ya dikejar security-nya. Karena memang gini, dari sisi pengembangnya sendiri atau Play Store-nya, Google Play Store itu kan sebenarnya terlalu ringan. Seseorang dapat bikin aplikasi, seakan-akan aplikasi itu menjadi aplikasi keuangan A misalkan. Itu bisa tuh. Jadi nggak perlu banyak izin ini itu, cepat sekali prosesnya, mereka langsung di-approve. Artinya di Android tuh secara environment-nya memang nggak diperuntukkan untuk transaksi keuangan. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Nah, setidaknya kalau mau pakai HP Android, selalu pakai yang terbaru, kalau bisa yang dikeluarkan oleh vendor-vendor besar. Saya nggak usah sebutin brand, tapi sudah cukup jelas ya, kayaknya ada satu negara tetangganya Bu Sari di situ ya, di Jepang. Nah, itu salah satu vendor yang satu rumpun cukup besar, dan sejauh ini sih belum pernah ada breach yang berarti kalau di sisi mereka. Seperti itu. Kalau kita produknya yang lain, misalkan dari dataran Tiongkok gitu ya, nah itu sudah pasti sih ada backdoor seperti itu. Biasanya mereka ngirim backdoor data. Jadi minimal bukan data keuangan, tapi sebenarnya ada data kita yang dikirim ke sana. Ini pentingnya memang di Indonesia itu Postel ya, salah satunya dari Kominfo melakukan verifikasi nih produk-produk yang beredar di pasaran. Nah, kalau hemat saya selaku praktisi juga di dunia IT, saran saya tadi, jadi Android itu kalau bisa yang terbaru, kalau memang lebih mampu, belilah produk Apple. Saya sekaligus promosi deh jadinya. Itu lebih baik memang yang terbaru. Mungkin saran saya itu sih kalau untuk Mirna ya. Oke. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin itu ya Ibu Mirna. Atau Ibu Mirna ingin menambahkan atau mau berbicara langsung, kami persilakan. Ya, silakan. Atau oke. Sepertinya tidak. Oke, terima kasih Bu Mirna. Dan selanjutnya kepada Ibu Susiana, beliau ingin bertanya langsung. Bu Mirna mengucapkan terima kasih banyak Pak Sandi di chat. Kepada Ibu Susiana, silakan Bu Susiana. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam Bu Susi. Saya ingin bertanya. Sekitar 2 minggu yang lalu itu saya sedang browsing nyari terjemahan dalam bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia, terus itu menggunakan seperti Lens gitu ya, Lens, kadang-kadang menggunakan internet gitu. Nah, tiba-tiba muncul ada seperti 41, ada tulisan 41 pelacak melacak Anda 729 kali hari ini gitu. Nah, ya itu saya kaget ya, takut ya. Itu waktu itu sedang sama stafnya juga, staf toko tersebut gitu. Nah, terus dia cek juga, cuma nggak ngerti gimana caranya supaya kita itu memblokir. Terus di sini ada tulisannya
Anda terlindung dari gangguan blokir pengarahan ulang terbalik, blokir pop-up, blokir apa agar tidak membuka internet. Seperti ini mungkin bisa lihat ya. Bisa lihat nggak ya? Coba nih. Sebentar. Coba boleh. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya Pak Sandi, nggak bisa kelihatan ya. Belum muncul sih. Ini ada di HP, saya kasih lihat tapi nggak bisa. Siap. Untuk HP-nya itu HP apa Ibu? Ini HP Samsung. Oh, Samsung ya. Iya, nggak bisa ya. Versinya sudah ini, versinya apakah terbaru ataukah sudah lumayan lama Samsungnya? Yang 72 ya. 72 A gitu. Oh, 72 ya. Iya. Nggak bisa ya. Nggak kelihatan. Mungkin Siap. ada latar belakang itu foto kali ya. Iya. Okay. Jadi Ya. itu gimana itu Pak Sandi cara ininya? Iya. Jadi Bu Susi mungkin ini sekalian saya coba jawab yang juga tadi dari Pak Bekasi, Pak Hendra ya. Dari Bekasi. Pak Arif ya. Pak Arif dari Bekasi. Tadi Pak Arif juga kan menyampaikan soal ini ya, perlunya kalau di pemerintah itu masih banyak kendala juga nih untuk koordinasi. Nah, mungkin yang Ibu juga sebenarnya hampir mirip sih ini kelemahan yang terjadi di end user, dan sebaiknya itu kita sendiri yang menanggulangi. Caranya dengan apa? Mungkin saya izin ini saya siapkan sebentar slide-nya. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan. Satu, paling utama itu sebenarnya yang terjadi sama Ibu Susiana itu karena memang nggak ada antivirus. Jadi sepertinya ada adware. Jadi nggak perlu takut. Sebenarnya yang muncul pada website Ibu itu baru gertakan saja Ibu. Jadi belum dihack. Jadi itu cuman kemungkinan karena Ibu sembarangan membuka web. Karena kan tadi Ibu bilang kondisinya sedang mencari sesuatu ya. Iya. Jadi tidak memperhatikan sebenarnya apa yang diklik oleh Ibu. Nah itu harus hati-hati. Jadi tadi sebenarnya nyambung ke sebelum yang ini mungkin nyambung ke yang pertama tadi itu hati-hati terhadap apapun yang sedang kita klik. Nah ini bisa jadi tadi yang Ibu klik itu website yang mungkin kurang terpercaya, artinya dia banyak iklan. Sebenarnya yang terjadi di dalam HP itu adalah sudah tersisipi adware namanya, atau advertisement software. Jadi dia hanya iklan. Nah, tapi emang kadang-kadang adware ini disisipi sama malware. Jadi kalau Ibu, kan tadi kan ancaman tuh, Ibu sudah deteksi nih, segera install antivirus misalkan. Padahal itu antivirusnya adalah justru virusnya gitu. Nah itu sering juga. Sering ada muncul kayak gitu juga kalau lagi buka internet atau YouTube gitu. Iya. Nah, makanya ini memang harus dilakukan di penanggulangan ke-7 ini ya. Tadi termasuk yang Pak Arif juga terkait database kan ya, terkait data. Kan HP juga sama nih, data kita kan ya. Nah, makanya ini harus dipasang antivirus, yang penting itu. Jadi kita lakukan perlindungan di endpoint misalkan. Tidak hanya cukup masang antivirus, kan di HP juga ada ya Bu ya, antivirus merek berbagai produk yang saya rekomendasikan, salah satu Sophos atau mungkin AVG. Silakan nanti dicari, karena dia gratis ya. Syukur-syukur bisa yang berbayar. Yang berbayar itu pasti lebih baik. Nah, dan yang paling penting itu lakukan backup rutin. Jadi gini, misalkan Ibu di sana punya data-data foto ya, itu yang paling simpel terjadi, dan Ibu saya juga pernah kejadian itu dihapus sama si hacker, kemudian disuruh bayar Sandra gitu ya, ransomware. Akhirnya data beliau hilang karena beliau itu nggak melakukan backup sama sekali. Jadi foto dari tahun 2000 berapa gitu semua di HP. Nah itu harus kita backup rutin Ibu. Jadi dipindahkan saja ke flash disk atau mungkin ke hard disk yang lebih besar, atau kalau mau lebih besar banget ya pakai yang sudah desktop ya, yang desktop size. Nah itu pun tidak hanya satu backup kalau bisa. Kalau memang datanya penting sekali ya kita sebarkan di beberapa backup gitu. Jadi Ibu punya di desktop level, Ibu punya di portable level, dan Ibu punya yang mungkin flash disk gitu, buat yang sifatnya insidental. Jadi selalu lakukan backup rutin dan instalasi antivirus. Jadi nggak perlu khawatir kalau masih muncul kayak gitu, mungkin ada adware, ya Ibu pasang antivirus, nanti di scan biasanya kebaca tuh. Kalau Ibu mau buka yang kayak tadi tuh ntar this site is blocked gitu, jadi nggak akan muncul. Bisa diatur pengaturan pop-up adware tadi di antivirus seperti itu Ibu.
Oh iya. Satu lagi Pak Sandi, mau tanya kalau misalnya kita ngeposting foto atau video ke sosmed itu ke IG atau Facebook, apakah orang tersebut tuh bisa melacak ini kita data-data kita ada di mana posisi kita berada atau identitas kita lah gitu. Apakah orang lain bisa tahu ya identitas kita di mana kita berada gitu, atau nomor WA kita gitu? Siap, baik. Jadi mungkin saya jelaskan dua hal, Ibu. Jadi memang dalam berinteraksi di sosial media, selama kita tidak ada chatting langsung, itu kita tidak bisa dilacak. Artinya kalau Ibu hanya posting satu sisi ya, artinya Ibu posting dari Instagram, misalkan dari Saitama, ya mungkin nanti yang muncul itu hanya metadata atau data dari data soal Ibu ada di Saitama. Jadi hanya itu saja. Tapi tidak bisa membaca sampai IP. Lain halnya kalau Ibu sedang chat nih. Chat sama seseorang yang tadi tuh misalkan yang menerima WhatsApp sembarangan tuh yang ada orang, wah saya ngaku-ngaku mamaku misalkan. Nah itu baru bisa, atau Instagram kan ada fitur chat ya. Kalau Ibu chat dengan orang itu, si orang itu bisa menyiapkan layar lain, kayak saya ini ada beberapa layar nih. Tujuannya selain dia chatting sama Ibu, dia baca tuh teks yang saya kirim ini dikirim ke IP berapa, ke alamat mana, lokasinya di mana. Nah itu memang bisa terjadi, dan itu juga sudah lumayan sering dipakai buat kami di penegak hukum dan di white hacker untuk mencari hacker sebenarnya, Bu. Jadi kita yang sering pakai. Jadi untuk mengidentifikasi misalkan pelaku ransomware gitu, kan mereka sering chat lewat Telegram ya. Nah, begitu chat lewat Telegram ya kebaca sama kita, oh dia ada di mana. Nah, akhirnya jemput paksa lah seperti itu. Jadi memang kalau untuk sharing biasa, saran saya sih di Instagram, kalau foto kan mungkin udah visual ya Bu ya, sudah jelas ada di mana ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau soal lokasi detail itu rumah ya kalau bisa dihindari Bu. Karena Video memang gitu ya. ya kalau hanya sekedar lagi jalan-jalan sih tidak masalah. Yang paling utama sebenarnya yang nomor 6 ini Bu. Jadi Instagram Ibu tuh sebaiknya mulai sekarang semua anggota IPMI kalau bisa private. Jadi hanya teman-teman yang dikenal saja gitu, atau kalaupun mau minta akun kita ya prospektif customer aja. Jadi itu yang paling mendasar sebenarnya yang harus orang Indonesia lakukan itu adalah melindungi diri kita online. Jadi jangan narsisme itu harus dihindari lah. Boleh ada website narsisme, mungkin itu kita pakai yang akun berbeda dengan yang akun yang misalkan kita pakai untuk bisnis. Jadi kalau saya sih triknya, saya punya 2 akun gitu. Ada Sandi yang narsisme, ada juga Sandi yang ahli hacker gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi. Siap, Ibu. Atas ilmunya. Terima kasih Pak Sandi. Ini untuk waktunya kita kayaknya udah giri-giri ya, atau sebentar, saya mau bertanya kepada Ibu Sari. Bagaimana Bu Sari, mau kita lanjutkan atau Pak Sandi ada? Karena ini tiba-tiba langsung tutup. Nggak apa-apa, kalau saya aman. Anak-anak kebetulan Sandi waktunya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa bisa ditambah waktunya. Karena kayaknya belum puas ya ibu-ibu Karena sekarang. kayaknya belum puas. Ini udah oke. Muncul lagi 2 pertanyaan. Ini terima kasih Pak Sandi. Aduh, dengan kebaikan hatinya memberikan waktu luang untuk kami nih yang haus akan ilmu ini nih. Ini kembali Ibu Mirna bertanya. Untuk Assalamualaikum Pak Sandi, untuk kasus adware yang tidak sengaja diinstal, apakah Android lebih beresiko dibanding iOS? Karena Android memang bisa side loading, install tanpa App Store, gitu. Pak, silakan. Ya. Baik, mohon izin saya langsung jawab ya. Jadi saya kalau sudah kejadian seperti ini tidak mau ambil pusing Bu. 1, saya format. Kalau ternyata masih ada, saya jual HP-nya. Seperti itu. Jadi memang jangan main-main untuk Android. Kalau Android itu jelas development-nya nggak secanggih di Apple. Tapi Apple pun sama. Kalau sampai kejadian mereka ada pernah kejadian nih satu case mungkin akun Apple kita bocor, karena kan kita bisa cek tuh di website yang namanya Have I Been Pwned ya. Saya coba buka websitenya. Misalkan akun seseorang
itu dihack, itu kita bisa cek Ibu sebenarnya di sini. Apakah email Apple kita misalkan pernah dihack ya? Ini kalau saya coba izin saya tampilkan email saya yang pernah kehack ya. Silahkan kalau mau coba ngehack. Nah, seperti ini. Saya pernah dihack 3 kali seperti itu. Di Bukalapak, LinkedIn, sama data enrichment exposure ya. Nah, Apple pun nggak luput dari ini. Bisa saja dari akun Ibu itu ternyata sempat kehack. Nah, jadi coba cek web ini secara rutin nih. Terus saya klik linknya ya. Saya kasih di sini. Wah, Pak Sandi aja pernah kehack 3 kali. Gimana kami yang manusia biasa? Ya, memang harus selalu update sih Bu kalau soal security. Iya benar ya Pak. Saya kasih di FIB point. Siap. Nah, jadi tadi kalau untuk Android tidak ada saran baik ya. Kalau kata saya memang sebaiknya kalau udah terinstall yang seperti itu lebih baik tidak digunakan untuk transaksi lah minimal. Kalau untuk main-main foto-foto masih oke. Tapi untuk transaksi keuangan, untuk sesuatu yang sifatnya kritikal, sudah jangan di situ. Gitu. Itu jadi handphone kotor istilahnya. Nah, saya punya tuh handphone kotor ada beberapa, itu saya sering pakai buat iseng juga sering. Jadi nggak apa-apa kalau kita punya seperti itu. Seperti itu Ibu. Jadi Android ya hati-hatilah. Memerlukan ketelitian ekstra ya Pak kalau untuk Android ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih Bu Mirna. Ini kembali Bu Dr. Nur Pujiati bertanya. Mas Sandi mau tanya satu lagi. Saya sering nemuin kalau setelah saya browsing barang di e-commerce seperti Shopee, rekomendasi barang itu muncul sebagai iklan ketika saya browsing di Google Chrome. Apakah kalau seperti itu HP saya aman? Atau saya perlu melakukan sesuatu agar tidak terlacak browsingan saya di e-commerce? Bener nih, ini bener banget bener. Kadang-kadang saya ngerasa, wow dia bisa membaca pikiran saya Google. Bener juga, saya juga sering tuh. Ya? Aduh, penting. Oke, siap. Baik, Bu Dokter lagi Bu ya. Siap Bu Nur Pujiati. Memang untuk hal ini, itu mungkin saya buka Google-nya aja ya. Ini sebenarnya namanya marketing analitik Ibu. Jadi ini bahkan ada perusahaannya, dan teman saya salah satu CEO di situ ya. Ini resmi Ibu, resmi oleh Shopee-nya. Jadi mereka itu punya yang namanya, kalau dulu kan analisis pasar ya Bu ya, istilahnya kalau dulu tuh. Nah kalau sekarang sudah beralih ke software. Jadi mereka memang punya sistem buat men-tracking apa saja yang kita beli, apa aja yang biasa kita sukai. Dan itu tuh masuk ke dalam big data-nya mereka. Tujuannya untuk apa ya? Untuk mengejar profit. Nah, setahu saya, agar tidak terlacak browsingan saya, sebenarnya paling gampang pakai akun anonim dulu, atau misalkan Ibu nggak usah login. Jadi buka di komputer ataukah di browser, itu ada namanya incognito mode ya. Ini saya contohkan ya. Ini kalau kita buka di Shopee pakai akun saya yang normal nih, ini saya akan berafiliasi dengan akun email saya yang logonya di sini nih. Nantinya kalau saya login, ya saya ntar apapun yang saya lihat ada di sini. Tapi kalau saya pakai incognito, ini artinya kita tidak akan dilacak nih. Itu bisa dibuka di HP juga Bu ya, jadi tinggal diklik terus open incognito window seperti itu. Kalau Mozilla itu private window namanya. Nanti apapun yang ditulis di sini, apapun yang kita cari, jangan login ya Bu ya. Jangan login. Jadi kalau hanya nyari biasa itu tidak masalah. Saya memang biasa terapkan itu juga Ibu kalau sedang misalkan mencari mainan ya. Pria kan suka punya hobi ya, mainan-mainan mobil gitu, Hot Wheels atau apa. Agar saya juga nggak dibanjiri sama mainan Hot Wheels, mobil-mobilan, saya ingin Tokopedia saya lebih bersih gitu ya, pencariannya hanya sesuai yang keinginan profesional saya gitu. Jadi bagian main-main dikesampingkan. Nah itu nggak saya gabungkan. Jadi kalau Hot Wheels silahkan cari di sini. Tapi kalau untuk keperluan pekerjaan atau sesuatu yang mungkin nanti sifatnya kita cari untuk bisnis gitu, nah oke nggak apa-apa kita pakai akun di sini. Misalkan cari properti murah, itu nggak apa-apa. Jadi metode ini sebenarnya kita sebut business intelligence Ibu. Jadi sejauh mana kita itu punya kemampuan intelijen bisnis. Sebaik-baiknya intelijen adalah tidak terlacak. Nah jadi biar kita nggak terlacak, pakai ini incognito atau anonymous istilahnya.
Seperti itu. Oke. Kemudian, siap. Ya, silakan, Terus, Pak. ya, mungkin itu Bu Nur ya caranya. Satu lagi ini ada dari Bu Mirna mungkin ya Mbak Septi, saya langsung jawab. Oh, ini kasusnya AdSense dan FB Pixel ya. Oke. Ya ini memang salah satunya sebenarnya bisa pakai antivirus yang enterprise sih kalau kita mau, kalau kita masih bekerja di lembaga yang cukup baik, biasanya mereka pakai antivirusnya enterprise. Beda dengan antivirus yang di gratisan karena dia berbayar, dia punya fitur buat menghilangkan adware atau AdSense. Jadi kita bisa atur kewenangan kita tuh mau sejauh apa sih, mau paranoid banget, artinya sampai apapun nggak boleh muncul, atau mau ya bolehlah satu dua aplikasi yang sifatnya untuk pasar, itu untuk marketing, untuk jualan kita izinkan. Jadi itu bisa dilihat di enterprise antivirus kata kuncinya ya. Betul. Seperti itu. Macamnya ini bisa dipilih di sini. Tech Republic biasanya lumayan cukup bagus. Jadi mau pakai berbagai produk ini silahkan nih. Ini ada Nick Evie, ada Kaspersky, ada Asset. Ini yang lebih bagus daripada Avast ya. Contohnya Avast yang sering dipakai di komputer ya. Kalau yang biasanya kan Avast Free. Nah ini mungkin fiturnya nggak secanggih yang berbayar. Nah ini harganya juga lumayan ya. Lumayan ini memang $227 per tahun. Jadi emang ini baiknya nempel di perusahaan ibu. Kalau masih ada cantolan istilahnya bisa ke sana. Mungkin seperti itu. Bu Mirna menambah soal AdSense ya. Pak Sandi, mohon maaf. Tadi Bu Susi kan nanya tentang itu ya. Nah ini saya kirim ya yang waktu itu Bu Susi kirim ke grup. Ini seperti ini Pak Sandi. Oke, baik. Terima kasih Sarisa. Kelihatan Pak? Sebentar, saya stop ya. Oh iya, ini sih bisa jadi smart anti-tracking ya. Antara ibu sudah menginstal aplikasinya nih, atau dia bawaan dari aplikasi ibu, HP ibu. Tadi Samsung ya. Iya. Dashboard privasinya Samsung. Saya mungkin perlu cek di atasnya sih ya kalau bisa. Ini kan harus menyeluruh lah. Jadi ini bisa jadi justru fitur keamanan. Jadi ibu bisa mengaktifkan ini. Jadi yang poin yang di bawah ini saya gini ya, saya annotate ya. Annotate. Nah ini kan sebenarnya sudah cukup baik ya. Boleh di-allow Bu Sari annotate-nya? Ya. Kok malah ke close? Saya harus kirim ini lagi ya Pak, maaf. Ya. Saya kirim lagi. Kirim lagi, kemudian nanti di-allow saya buat coret-coret istilahnya. Oh iya. Siap. Nah ini saya request annotate. Nah oke, sudah bisa ya. Nah ini kan berarti smart tracking ya. Smart tracking ini belum pernah dipakai. Ini nggak apa-apa dinyalakan. Kalau ini memang aplikasi bawaan ya. Ini oke. Ini oke dinyalakan. Karena ini belum pernah dinyalakan ya. Terus ini sebenarnya sudah bagus Ibu. Ini pop-up sudah diblokir. Artinya keamanan Ibu justru sudah baik dengan aplikasi ini. Asal tadi syaratnya aplikasi ini aplikasi resmi ya. Jangan aplikasi yang justru malah nggak jelas. Kalau di bawaan Samsung, bawaan dari HP, oke lah, ini bisa dipercaya. Gitu. Ini juga jadi itu udah ini ya, udah dilindungi gitu maksudnya, udah di. Iya, kemungkinan ini fitur keamanan, asal jadi fitur keamanan kan sebenarnya aplikasi ya Bu ya. Iya. Sebentar ya Bu ya, mohon izin. Mohon izin. Siap. Jadi tadi aplikasi ini justru harus dipastikan dulu apakah dia adalah aplikasinya nyata ya, aplikasi beneran gitu. Jadi bukan abal-abal. Kalau dia bawaan dari HP, ya berarti ini aman. Tapi kalau dia ternyata application yang justru terinstall tidak memenuhi syarat gitu, terinstall secara site gitu ya, site installation tadi seperti yang Bu
Mirna bilang, nah ini harus di-uninstall gitu karena ibu bisa cari produk antivirus lain yang lebih baik lah. Jadi mungkin seperti itu, Bu Sari, Bu Susi. Cek lagi apakah aplikasi ini beneran aplikasi bawaannya Samsung A72 ya. Karena A72 saya lihat 2021 lumayan baru. Mungkin ini fitur pelayanan keamanan dari dia, dari si Samsung. Berarti itu benar ya, dilacak orang sampai 41. Ya, ini gini, lacak ini maksudnya ibu meninggalkan cookies. Jadi gini, saat kita masuk ke suatu website, itu ada yang namanya cookies ibu. Cookies tadi sebenarnya bagian dari market analysis tadi. Itu memang di bisnis internet itu diizinkan ibu. Misalkan kita masuk ke web usaha ya, contohnya apa ya? Ya saya beli antivirus misalkan Trend Micro atau apa tadi Kaspersky ya. Itu sudah lazim. Mungkin izin saya share ya Bu ya. Saya stop dulu yang itu. Saya share lagi. Itu cookies-nya cookies dari setiap website yang kita kunjungi sebenarnya. Kadang-kadang muncul nih Kaspersky atau mungkin apa ya? Misalkan saya buka gini, biasanya dia ada tampilan nih, Anda ingin dilacak tidak? Seperti itu. Nah nih, we use cookies seperti ini nih. Tujuannya dia memang bikin market analytic. Jadi kalau kita accept, ya udah data kita akan diberikan ke dia gitu. Jadi dilacak itu maksudnya adalah melalui cookies ini. Nah ini cara gampang sebenarnya untuk berselancar yang aman di dunia maya, ibu dapat melakukan pembersihan history. Contohnya ini ya, settings terus history gitu. Saya coba lihat history. Ini kalau di browser ya. Nah ini cukup diklik ini nih, clear browsing data. Ini kan cookies juga dibuang sama dia. Jadi kalau ibu nggak mau dilacak ya ini di clear aja. Atau kalau nggak mau kelacak sama sekali, jangan login di website biasa, tapi selalu login di incognito gitu. Karena kita dengan incognito ini dia nggak akan bisa ngelacak. Jadi misalkan kita accept close, karena ini nggak tersimpan dengan akun apapun, ya dia nggak akan bisa ngelacak saya. Gitu. Begitu saya tutup, hilang dia seperti itu. Nah ini celah marketing yang sebenarnya bisa kita hindari lah. Gitu. Jadi kayak di mall ada orang nawarin pamflet gitu, dikasih mas silakan ini mau ambil atau enggak. Nah ibu silakan, enggak saya nggak mau gitu aja. Caranya dengan pakai incognito tadi. Ya Mas, ini maaf saya sambung jadi sedikit lagi. Itu tadi masalah cookies ya. Jadi saya kadang-kadang kalau misalnya mau beli tiket atau apa, kadang-kadang buka website orang, dia suruh kamu klik cookies-nya dulu, baru bisa ngelihat semua gitu. Itu bahaya nggak ya Mas ya? Ya itu web itu apa dulu Bu? Mungkin kalau web itu ternyata ticketing atau buat travel, berarti dia mau membaca tiket apa aja yang selama ini ibu beli gitu. Jadi ibu preferensinya suka pakai maskapai apa misalkan. Nah, itu emang buat tujuan pasar, buat marketing analytics. Sebenarnya itu sah-sah aja, nggak masalah sih. Nggak berbahaya lah kalau kata saya. Asal website-nya tadi beneran website terpercaya ya Bu ya. Kalau tiket.com atau mungkin kalau di sana apa ya di luar itu yang bagus Agoda ya. Agoda itu nggak apa-apa. Cuma kalau tiket website-nya itu tiketnya pakai K pakai C gitu, ticket.com atau apa yang kayak tadi itu ditambah huruf N-nya, ditambah huruf T-nya. Itu harus hati-hati, bisa jadi dia fraud, cookies-nya cookies bahaya. Oh gitu. Mereka juga pakai cookies juga. Hampir semua website itu ada cookies-nya. Tujuannya buat tadi satu ada yang dipakai buat mengetahui apa yang kita lakukan, kedua buat naikin rating mereka gitu. Itu bisnis internet lah. Teorinya internet bisnis ya. Terima kasih Pak Sandi. Siap Bu Sari, siap Bu Susi. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan, tapi saya ada satu pertanyaan ini dari saya sendiri. Oke, silakan. Tentang database. Boleh ya Pak Sandi? Saya menyambung dari pertanyaan Pak Arief tadi. Kebetulan saya dan suami sedang membangun small startup gitu loh. Dan itu tuh mengumpulkan database customer gitu loh Pak. Nah tadi kan pencegahannya adalah serahkan kepada ahlinya gitu. Nah
dari namanya aja udah startup dan small gitu kan. Berarti kan kita bener-bener kayak kemampuan dari finansial dan segalanya tuh kita masih di bawah rata-rata pengusaha besar ya Pak ya. Nah itu tuh ada nggak sih cara untuk mengakalinya supaya semua aman selain atau authenticator yang tadi itu loh Pak, yang 2 itu loh. Siap, baik. Saya terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Septi. Mungkin izin saya sampaikan satu hal yang mungkin perlu dipahami startup ya Bu ya. Jadi memang kalau startup Ibu terkait data pribadi, nantinya terkait sistem informasi lah. Jadi mutlak sepertinya Ibu harus ambil yang istilahnya sertifikasi ISO. Gitu. Jadi memang ini agak costly ya. Tapi kan kita ingin dapat trust dari ini ya. Dapat trust dari customer. Nah, jadi minimal ambil standar ISO 27001. Yaitu standar Information Security Management System. Nah, mayoritas memang penyedia-penyedia layanan yang terkait vertical itu sudah punya ISO 27001. Di samping ada juga PCIS atau apa ya? PCI DSS, PCI DSS. Jadi PCI DSS itu misalkan Ibu punya keuangan ya. Ini saya coba buka Visa ya. Saya share screen. Kalau tadi ISO itu mungkin lebih ke tata kelola keamanan informasi di startupnya Ibu. Kalau PCI DSS ini lebih ke payment-nya. Jadi kalau misalkan Ibu ada sistem payment di situ, maka Ibu harus comply sama yang namanya Payment Card Industry Data Security Standard atau PCI DSS. Nah, ini lumayan costly dan effortnya kalau saya bilang luar biasa di kitanya, di manajemen kita. Artinya kita staff-nya juga nanti harus lolos ini, sistem kita juga nanti harus diuji. Ini modal dasar bahwa kita itu membuktikan ke customer bahwa kita itu sudah aman. Seperti itu. Kedua, ya kalau memang ini jangka panjang, sebenarnya saya pengen kasih lihat komunitas kita tuh apa ya, Indonesia Jepang itu saya mohon izin yang di Facebook. Saya sempat lihat waktu itu di ICJ ya Pak? ICJ ya. Community in Japan, salah satu komunitas orang Indonesia di Jepang yang lumayan besar ya, ICJ. Ya. Nah jadi saya sempat lihat waktu itu ada rekan-rekan yang bikin database pencarian WNI ya, yang bahkan mungkin Kementerian Luar Negeri nggak punya. Nah, ini sebenarnya bagus sekali apa yang sudah diterapkan sama komunitas ini. Izin kalau saya bisa nemu ya. Jadi waktu itu kalau kita klik web itu, kita bisa mencari data customer lain sebenarnya, data WNI lain gitu. Tapi misalkan hanya disebutkan kotanya Ibaraki misalkan. Ibaraki ada 10 orang yang terdaftar di situ. Tapi nggak sembarangan bisa dilihat. Jadi ada yang namanya moderasi, Ibu. Jadi kalau misalkan ini belum sampai ke level 27001 gitu ya, belum mau sampai sana, ya minimal kalau user mau percaya sama kita, ya kita harus menyediakan sistem kayak gitu. Artinya sistem moderasi. Jadi nggak sembarangan orang itu bisa lihat data pribadi orang lain gitu di dalam sistem kita. Karena kita harus filter dulu. Jadi kalau si A nanya nih, misalkan Pak Sandi itu di Tokyo, misalkan di Tokyo ya Pak Sandi, terus apa sih profil Pak Sandi atau apa saja yang dibuka oleh Pak Sandi, nah itu dimoderasi dulu sama admin, sama ibu dan suami misalkan. Jadi ibu cek dulu KTP-nya gimana, apa Zario card-nya gimana, masih berlaku atau bukan, misalkan dia di Jepang. Jadi di cross check oleh manusia. Itu yang paling baik kalau kata saya. Artinya kita menjibaku juga untuk melakukan filtering keamanan tersebut. Wow, Pak Sandi luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sandi. Ini nanti akan saya sampaikan kepada tim. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau sudah kita tutup aja, Bu Sari? Iya, mungkin sudah hampir jam 10 ya. Luar biasa ya. Aduh, ini benar-benar Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Sandi atas waktunya, penjelasannya, dan ilmunya yang luar biasa. Ini mahal banget deh.
Betul. Ya, luar biasa. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman, rekan-rekan di sini yang sudah meluangkan waktu bergabung dengan kami. Malam ini pesertanya alhamdulillah lumayan banyak, berarti memang tema kita kali ini memang sangat relevan ya dengan kehidupan yang sedang berlangsung seperti sosial media ini. Mungkin lebih intens di sosial media ya Pak ya. Banyak WhatsApp yang seperti itu. Maksudnya relate. Dan saya mencoba menyimpulkan dari pembicaraan kita malam ini, penjabaran dari Pak Sandi, bahwa adanya perubahan paradigma transformasi digital yang memiliki banyak benefit atau keuntungan, seperti pengelolaan usaha jadi lebih efisien, sumber dayanya beralih jadi less effort, dan bisnis insight-nya tuh lebih kredibel, sehingga menimbulkan banyak ancaman-ancaman atau kebocoran-kebocoran informasi. Jenis-jenis ancaman kebocoran informasinya ada beberapa, salah satunya adalah social engineering, yang tadi videonya sudah kita tonton, dan itu saya benar-benar kaget gitu, wow, sampai nganga saya, semudah itu ya gitu. Ternyata terjawab sosialnya, social engineering tadi ya Pak ya, yang di awal budaya ya Pak ya, budaya yang di awal Bapak mention. Ternyata sebegitu mudahnya kita memberikan informasi diri kita sendiri, password gitu. Terus penanggulangannya ada berbagai macam. Mungkin nanti bagi kawan-kawan di sini yang ingin mendapatkan materi dari Pak Sandi, bisa mengirimkan email ke kami. Mungkin bisa dituliskan emailnya di sini ya, Mbak Nunung. Atau bisa juga lihat dari website IPMI kan ya, ada. Benar, website IPMI. IPMI Jepang ya, ada websitenya, di situ bisa ada ini ya. Nanti bisa menghubungi kami, di situ ada emailnya, siapa saja yang ingin dikirimkan materinya malam ini, itu nanti akan kita replay dan kita kirimkan materinya. Gitu. Terus satu lagi kayaknya yang emang benar-benar harus kita perhatikan adalah ketelitian ya Pak. Ketelitian, seperti ngecek alamat website, terus tidak mudah mengklik link-link yang disebarkan oleh orang-orang, nomor-nomor yang nggak kita kenal, dan mencoba memprotek diri sendiri dengan memprivasi kehidupan kita. Gitu, mungkin segitu saja kesimpulan yang saya bisa ambil malam ini dari banyaknya yang penting-penting yang sudah di-share oleh Pak Sandi. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama sebelum kita tutup sesi malam ini dengan doa penutup. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan foto bersama, tapi sebelum foto bersama akan ada penyerahan piagam dari Ketua IPMI Jepang, Ibu Sari Okano, kepada Bapak Sandi atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Silakan. Piagamnya nanti menyusul aja langsung. Oke, siap. Mohon maaf, sekretarisnya lagi agak sibuk ya. Oke, siap Ibu. Maaf. Oke, sekarang kita untuk foto bersama ya. Yang bersedia untuk dibuka videonya, silakan dibuka videonya biar kita ada kenang-kenangan. Malam ini sudah berkumpul di sini dengan Pak Sandi. Oke. Silakan yang mengambil foto Mbak Nung ya. Mohon maaf nggak buka video ya. Maaf, TV saya pakai ini nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Sambil tiduran saya, maaf. Oke, baiklah. Sebentar. Saya ambil fotonya. Coba ambil ya, Mbak. Oh Mbak Yani. Ya, bismillah. Oke, Mbak Yani. Terima kasih, Mbak Yani. Siap. 1, 2, 3. Smile. Sekali lagi ya.
Oke. Oke, terima kasih banyak. Kami ucapkan atas kesediaannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kami pamit, kita tutup webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Terima kasih Sandi. banyak Pak Sandi. Kapan bila diundang lagi. Insyaallah. Siap. Ya. Mohon doanya biar bisa ke Jepang lagi. Amin. Amin. Bang Sandi kalau ke Jepang.